Anda kembali di Bincang Virtual, masih membahas mengenai penyertaan modal negara di tengah pandemi COVID-19. Masih bersama narasumber saya, ada Bang Arya Sinulinga, dan juga ada Telisa Valianti, seorang ekonom, dan juga Ibu Sondang Tiar Deborah Tampu Bolon yang merupakan juga narasumber tetap kita dari Komisi 6 Fraksi PDI Perjuangan DPR RI. Sebenarnya pemilihan dari BUMN mana saja yang mendapatkan PMN ini, yang pantas mendapatkan PMN ini nih, dari mana sih ukurannya? Mungkin Ibu Telisa bisa memberikan tanggapan ya, Ibu. Jadi ini saya mencoba mencari di tengah ya, karena kan kita memang sebagai akademisi, sebagai peneliti, dan saya juga kebetulan membantu juga sedikit di pemerintahan terkait dengan isu-isu terkini, walaupun bukan langsung 100% ya, tapi lebih sebagai kepada advisor. Jadi memang di sini mungkin ketidakjelasannya itu karena ini ada dua macam kan, tadi sudah disebutkan juga mungkin oleh Bu Sondang di awal. Jadi ketika PMN itu diberikan dalam kondisi normal, pemerintah itu memberikan penugasan kepada BUMN. Nah, penugasan itu ada yang penugasan normal, memang misalkan untuk mencapai target RPJMN tadi panjang jalan dan sebagainya, tapi ada juga penugasan tambahan yang karena dengan kondisi pandemi ini. Jadi yang tadinya mungkin jumlahnya sekian kemudian ditambah karena kan tadi kondisi pandemi. Jadi ini memang kelihatannya ada dua ya isunya. Jadi bagaimana pemerintah menanamkan dana di BUMN itu yang memang itu dalam kondisi normal itu memang diberikan, baik untuk penugasan ataupun penyertaan modal pada umumnya, atau juga ketika ada PMN dalam kondisi pandemi dengan ada PMN dalam kondisi normal gitu. Jadi itu yang tadi sepertinya campur baur, itu yang maksudnya sepertinya yang ada ketidakjelasan itu. Jadi mungkin masyarakat perlu penjelasan mana PMN yang sifatnya tadi dalam kondisi normal, mana yang kondisi pandemi. Kalau saya lihat di sini ada 3 komponen ya. Saya juga memegang ini draft dari draft resmi dari pemerintah. Tadi sudah disebutkan ya. Yang pertama itu adalah percepatan pembayaran kompensasi dan penugasan. Jadi ada penugasan-penugasan yang diberikan tadi kan kepada Pertamina, PLN, dan Bulog. Itu yang tadi nilainya itu memang sebesar 94,23 triliun. Nah, itu beberapa seperti Pertamina kok besar sekali, misalkan 48,25 triliun. Nah, ini yang mungkin lebih perlu dijelaskan pada masyarakat bahwa itu sebetulnya ada beberapa yang memang pembayaran hutang-hutang dahulu terkait dengan misalkan juga subsidi BBM kan Pertamina ini ditugaskan untuk mensubsidi BBM misalkan. Nah, itu kan ada hutang pemerintah yang belum dibayar. Nah, otomatis itu ada di situ sebetulnya. Jadi ini terlepas dulu tadi Mbak bertanya terus kan tentang kesehatan dari BUMN-nya. Jadi ini kita pisahkan dulu ya Mbak dari kesehatan BUMN, itu nanti ada lagi ceritanya. Nah, terus kemudian yang kedua itu adalah kalau saya lihat di sini PMN-nya itu sendiri. Penyertaan modal negara yang tadi 25T itu kepada PLN, Utama Karya, BPUI, PNM, ITDC. Di sini memang paling besar itu adalah kepada Utama Karya tadi ya sekitar 11T tadi Pak. Ini sudah menjelaskan itu untuk membangun jalan, modalnya itu dari mana. Nah, terus kemudian yang berikutnya itu ada talangan investasi untuk modal kerja untuk PT Garuda, Perumnas, KAI, PT PLN, Bulog, dan KKS. Nah, ini mungkin yang ya saya sendiri juga ada sedikit kebingungan apa perbedaannya antara percepatan penugasan, PMN yang biasa, sama talangan investasi untuk modal kerja. Nah, itu mungkin yang nanti Bang Arya mungkin nanti yang lebih bisa menjelaskan seperti apa sih detailnya perbedaannya. Nah, kalau Mbak tanya tadi terkait kriteria, sebetulnya ini teman saya, ini Pak Febrio, ini kebetulan teman saya di BKF, itu Pak Febrio bilang, di dalam presentasinya saya pernah dapat juga, ada beberapa prinsip pelaksanaan program-program ini. Yang pertama itu adalah tadi dari kriteria terdampak oleh pandemi ya. Jadi ini BUMN yang diprioritaskan, satu BUMN yang terdampak oleh pandemi. Kemudian di sini memang ada beberapa prinsip pelaksanaan program seperti membantu pelaku dengan track record yang baik ya. Kemudian di sini mempertimbangkan sektor terdampak, area terdampak, sektor strategis, dan sektor penggerak pemulihan ekonomi, kemudian mencegah moral hazard, rule based, dan risk sharing. Jadi memang untuk tambahan kriteria itu memang ada selain tadi yang memang
perlu urgent penugasan untuk terus diteruskan, sama memang ada beberapa prinsip pelaksanaan program secara umum untuk program pemulihan ekonomi ini, sektorial yang terdampak itu yang dibantu seperti apa, baik itu swasta ataupun BUMN, aturannya memperhatikan kriteria yang tadi. Dan tentu harapan dari masyarakat adalah BUMN ini dengan suntikan ini kan tetap sehat, atau lebih sehat gitu, maksudnya meningkat kinerjanya. Jadi ada dua, bagaimana BUMN ini menghindari dampak lebih buruk daripada COVID itu, makanya ditolong. Sama ada isu terkait dengan penyihatan BUMN itu sendiri, yang memang ada beberapa BUMN yang kalau kita lihat kondisi keuangannya memang sudah bermasalah. Nah itu kemudian bagaimana, jadi memang perlu agak dipecah-pecah di sini di area isu yang mana. Cuma masyarakat kan melihat ini masih campur baur, begitu sih Mbak kira-kira yang bisa saya jelaskan di awal ini gitu. Oke, baik. Silakan Bang Arya. Oke, gini. Makanya tadi karena ditanya PMN, maka yang saya terangkan PMN. Akan beda dia, karena PMN itu artinya memang betul-betul modal negara yang dikasih. Tadi mengenai yang 148 triliun, ini kan sekalian saya mau jelaskan lah gitu ya, supaya clear gitu ya. Itu totalnya 108 triliun, 1,48 triliun, itu adalah hutang negara, hutang pemerintah kepada BUMN. Jadi mencapai 100 triliun lebih. Artinya gini loh, pemerintah ini kan punya hutang ke Pertamina dari subsidi itu. Maka pemerintah harus bayar kepada Pertamina. Kemudian pemerintah punya hutang kepada PLN. Pemerintah harus bayar hutang itu. Seperti yang sekarang nanti ke depan nih. Tahun depan mungkin akan lagi seperti itu, yaitu mengenai digratiskannya listrik 400 itu. 150 dan 900 setengah, 50%. Itu kan sebenarnya negara yang, pemerintah yang menalangi uang itu, tapi kan belum dibayar sekarang sama pemerintah ke PLN. Jadi BUMN menagih kepada pemerintah. Pemerintah bayar utang, itu 100 triliun. Makanya itu bukan modal. 100 triliun itu adalah, 108 triliun itu bukan modal, itu adalah hutang BUMN hutang pemerintah kepada BUMN. Nah, kemudian yang PMN tadi sekitar yang terbaru 5 triliun itu adalah itu juga adalah itu modal. Nah, itu modal negara, tapi semua kalau dikatakan tadi tahun-tahun sebelumnya, saya sih nggak mau ngomong tahun-tahun sebelumnya. Ini Pak Erick Thohir mintanya sangat real semua yang diminta. Dia minta utama karya, tugasnya untuk bikin jalan tol. Dia minta untuk PNM yang tugasnya memang kasih kredit ke UMKM. Dia minta ke BPUI yang memang tugasnya adalah menjaminkan kur-kurnya masyarakat. Dia minta ke ITDC yang memang tugasnya untuk, malah semua yang diminta ini diminta oleh Pak Erick Thohir oleh pemerintah adalah semua yang berhubungan dengan penugasan, bukan untuk modal kerja, semua untuk penugasan. Nah, kemudian terakhir dana talangan. Dana talangan ini bukan uang yang dikasih pemerintah kepada BUMN. Ini adalah dana talangan bisa berbentuk cash untuk pinjaman. Jadi pinjaman yang harus dikembalikan dengan bunganya juga. Bisa juga dia itu bentuk garansi. Jadi bisa saja pemerintah hanya menggaransi, tapi misalnya Garuda cari tangan keluar yang menggaransi pemerintah. Jadi misalnya saya menjamin seseorang untuk ambil kredit, jaminannya sama saya gitu. Tapi apakah saya kasih uang untuk dipakai untuk modal ini? Enggak, itu dipakai untuk kredit, dibayar. Garuda harus bayar. Jadi dana talangan itu bukanlah dana yang diberikan oleh pemerintah, enggak selamanya cash. Bisa dalam bentuk garansi. Nah, itu yang totalnya mencapai sekitar 19,65 triliun. Yang memang misalnya Garuda 8,5 triliun, ya. Ini turunnya kan gila-gilaan penumpangnya. Tapi itu pun bukan uang cash gitu aja, tapi bentuknya kredit, harus bayar. Jadi nggak ada namanya PMN tiba-tiba diberikan kepada yang perusahaan nggak jelas. Nggak ada. Semuanya PMN itu kan namanya penambahan modal. Maka itu kerjanya lah memang penugasan. Jadi di luar tuh nggak ada. Gitu, Pak. Jadi sudah sesuai dan sudah layak begitu ya, sesuai dengan kriteria yang tadi dikatakan oleh Ibu Telisa begitu ya, Bang Arya ya? Karena penugasan. ITDC ditugaskan untuk membangun Mandalika. Ya dikasih duit sama negara. Jadi nggak ada PMN yang sekarang ini yang diusul oleh Pak Erick Thohir saat ini oleh pemerintah, semuanya adalah PMN yang memang penugasan. Baik. Kalau yang 4 triliun itu untuk bayar utang. Memang utang pemerintah wajar kita minta Baik. uang itu balik. Namanya orang berutang kan harus bayar gitu.
Iya, baik. Nanti kita akan bahas ini lebih jauh lagi, tetapi kita harus break sejenak. Pemirsa, Bincang Virtual akan kembali sesaat lagi.